Dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca bergantian karena ada beberapa ayat di situ. Matius 16. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita baca mulai ayat yang ke-13. Saya akan baca terlebih dahulu, kemudian saudara dan kita bergantian. Matius 16 mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pembacaan yang kedua, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita baca bersama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, silahkan duduk saudaraku. Dari memiliki pernyataan iman atau statement iman. Memiliki pernyataan iman. Ada 3 minggu berturut-turut kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang memuliakan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan atas diri kita. Dan saudaraku, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memiliki pernyataan iman. Ini adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang percaya. Terlebih saudara dan saya sebagai orang percaya yang sedang hidup di akhir zaman ini, dengan tantangan iman yang sulit dilukiskan secara kata-kata dari segala penjuru. Tapi Paulus berkata, aku ada sebagaimana
aku ada. Semua adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dinyatakan di atas kayu salib, yang telah menebusnya dari segala dosa dengan darah yang tercurah dari atas kayu salib. Paulus yang adalah seorang berdosa, bahkan mengerikan dosanya, bukan hanya dosa intelektual, atau bukan hanya dosa kehidupan hari-hari seperti manusia pada umumnya yang lahir dari dosa, tapi termasuk dosa intelektual. Ada banyak sekali yang mengerikan. Bahkan dia merekomendasi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Tidak heran kalau di dalam salah satu ayat dia berkata, di antara semua akulah yang paling berdosa. Satu perlawanan sengit yang dilakukan, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia lakukan dengan kesadaran penuh secara intelektual. Karena dia bukan hanya orang biasa-biasa, tapi orang yang terpelajar, orang yang tahu hukum-hukum Allah. Bahkan berdasarkan itu dia melakukan segala kejahatan-kejahatan yang kita ketahui bersama yang ditulis oleh Alkitab. Tapi sekarang dia berkata, oleh kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Dan aku ada ini, oleh kasih karunia, tidak menyia-nyiakan. Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia ini, melainkan dengan kasih karunia ini dikatakan lebih lanjut oleh Rasul Paulus. Dia berkata lebih lanjut seperti ini. Sebaliknya, ya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam arti kata, karya Kristus di atas kayu salib yang adalah kasih karunia yang telah dinyatakan dalam kehidupannya, yang telah dia alami, telah mengubahkan seluruh hidupnya menjadi seorang pribadi yang lahir baru, dan segalanya berubah dalam hidupnya dan sebuah keberadaannya. Itu adalah kekuatan kuasa kasih karunia yang bekerja. Artinya kasih karunia ini terus-menerus bekerja di dalam kehidupannya, yang membuat dia dapat bekerja lebih keras dalam hal-hal tugas pelayanan maupun dalam hal-hal iman dan pengetahuan kebenaran firman. Ia boleh melakukan, artinya ada hasil daripada kasih karunia itu karena ia tidak menyia-nyiakan. Saudara, saya mungkin harus mulai dari sini karena kita harus menyadari bahwa terlalu banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya seolah-olah barang murahan. Nah, oleh karena itu ia tidak bisa menikmati kekuatan kasih karunia itu dalam kehidupannya. Nah, nanti kita akan temukan hubungannya dengan pernyataan iman ini. Membuat ia tidak berdaya menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya oleh iman. Dengan sendirinya ia tidak akan bisa memiliki suatu pernyataan iman. Tetapi Paulus mengalami lain, saudara. Sejak dia menjadi orang, sejak dia diubahkan, sejak dia percaya kepada Kristus, sejak dia menerima Kristus secara pribadi dalam kehidupannya, dalam hatinya, mengakuinya, maka ada sesuatu
perubahan total. Dan juga karakter. Dan terlebih nampak adalah bahwa ia memiliki satu pernyataan iman yang diaplikasikan secara real dalam kehidupan hari-hari. Nanti kita periksa sebentar ayat-ayat itu, saya jelaskan dulu. Nah, oleh karena itulah, maka mari setelah melihat apa yang dialami Paulus, kita akan lihat sebentar apa yang dialami Petrus dalam kehidupan hari-hari sama seperti kita. Kalau kita tidak memiliki pernyataan iman di dalam hidup kita, satu pengakuan iman, satu statement iman, untuk kita bisa komit di dalamnya, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita, jangankan dulu, apalagi akhir zaman ini. Ini juga dari segala penjuru iblis, dari seluruh aspek hidup kita, berusaha mengadakan penerobosan. Ingat, minggu lalu kita baca ayat memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal juga iblis akan mengadakan penerobosan supaya iman kita juga gugur. Banyak orang menganggap keguguran iman itu kalau berzina. Saya paling tidak setuju, bukan mengiyakan persinahan, bukan. Tapi saya selalu jadi heran sampai ini hari. Kenapa itu satu-satunya dosa yang dianggap paling najis? Padahal semua dosa adalah dosa. Dan keguguran iman bukan hanya karena seseorang itu sudah berzina. Dalam segala hal, apabila iman kita itu iblis terobos dan kemudian merobohkannya, kata nyanyian, seperti tembok roboh, habis. Dan itu banyak sekali. Jadi saudara, jangan kita terjebak. Jangan kita terjebak hanya menganggap bahwa yang dianggap dosa itu hanya ini. Ini tidak. Ini ringan. Ini ringan sedikit. Ini sangat ringan. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya sudah pernah ingatkan bahwa untuk menggugurkan kita, iblis tidak usah menghadirkan malapetaka. Atau iblis tidak usah harus menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan kesehatan kita, menghancurkan bisnis kita, menghancurkan. Tidak usah. Hal-hal yang sangat kecil yang tidak kita duga, itu bisa diterobos. Nanti kita akan baca sebentar. Nah, ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Terlalu banyak. Bahkan hal-hal yang kita tidak duga, di situ iblis bisa menerobosnya. Makanya kepada kita di tempat ini selalu diingatkan, ingat, jalan tolnya iblis mencapai kita adalah semua yang alamiah. Nah, karena semua yang alamiah itu begitu lumrahnya, sehingga kita tidak menjaganya di situ, karena ia menyatu dengan jiwa kita, menyatu dengan perasaan kita, menyatu dengan pikiran kita, menyatu juga dengan kehendak kita, yaitu kehendak daging. Nah, baik, ya, dengan tidak lagi menyebut terlalu banyak tentang poin-poin apa yang iblis bisa terobos dalam segala hal itu, mari kita cermati pertanyaan Yesus kepada murid-murid. Setelah Yesus sekian lama dengan murid-muridnya, maka ia mengajukan suatu pertanyaan. Menurut kata orang, dia belum tanya langsung. Menurut kata orang, siapa aku? Tentu murid-murid tahu. Karena ada
omongan-omongan yang pernah mereka dengar dan lain sebagainya. Makanya mereka berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Saya tidak bahas poin ini, sekalipun poin ini bisa menjadi satu khotbah, karena bukan itu yang kita akan fokuskan tentang pernyataan iman. Bukan menurut kata orang yang akan saya bahas. Ada juga yang berkata Elia. Jadi memang Yesus bagi orang-orang yang belum mengetahui siapa dia, itulah penangkapan dan pengertian daripada orang-orang yang sudah mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia. Yang lain tidak terlalu memusingkan siapa nama. Yang lain hanya berkata, oh dia salah satu dari seorang nabi. Karena melihat pekerjaan-pekerjaannya, ini bukan pekerjaan-pekerjaan manusia biasa. Ini pasti nabi. Itu perkataan mereka. Nah, lalu Yesus mulai bertanya kepada murid-murid. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Saudara, mari kita renungkan pertanyaan ini sebelum mendengar jawaban Petrus. Selama saudara menjadi orang percaya, sejauh mana saudara mengenal Kristus? Karena untuk suatu kedewasaan rohani dan kesatuan tubuh Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam suratan Efesus supaya kita memiliki pengetahuan yang benar dan kesatuan iman tentang anak Allah. Berarti ada juga banyak pengetahuan yang tidak benar tentang Kristus. Dan kita tahu itulah yang disebut bidat-bidat. Banyak sekali. Dan mereka juga dengan resmi telah diakui sebagai gereja untuk boleh mengoperasikan pelayanannya di negara ini atau negeri ini. Cukup banyak. Nah, kalau kita tidak dapat mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, dengan sangat mudah kita terseret kepada ajaran-ajaran bidat tentang Kristus. Kenapa? Ya mereka juga pakai nama Yesus. Kenapa? Mereka juga nampaknya Kristen, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, dan lain sebagainya. Nah, baik. Karena dari pengenalan kita, pengetahuan kita tentang siapa, pengetahuan yang benar tentang Kristus, itu yang bisa membuat kita memiliki pernyataan iman. Kalau kita tidak memilikinya, dasarnya apa? Dasarnya apa kita mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Memang harus dimulai dari situ. Itu sebabnya kenapa gereja Tuhan yang menyadari kebenaran ini harus meletakkan dasar yang kuat lewat belajar firman Tuhan yang secara umum dikenal dengan apa yang namanya pemuridan. Gereja lain mengatakannya katekisasi. Sebab kita ini bukan penjahat di kayu salib. Ada gereja juga, gereja Tuhan yang tidak mengutamakan dan tidak meletakkan dasar ini. Yang penting percaya masuk sorga dan lain sebagainya.
Itu bisa, saudara. Kebenaran firman Tuhan bisa tidak diajarkan kalau orang itu sudah mau mati. Seolah-olah statusnya penjahat di sisi kayu salib Tuhan Yesus. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau tiba dalam kerajaanmu. Yesus menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetapi kita ini saat menerima Kristus, kita belum mati. Belum tahu kapan kita mati. Kita menjalani perjalanan hidup kita, tidak tahu berapa puluh tahun lamanya yang ada di dalam dunia ini. Sementara kita di dunia ini diserang dari segala penjuru untuk iblis mau menggugurkan kita kembali dan merebut kita kembali untuk kembali menjadi orang berdosa. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan menetapkan agar supaya orang yang sudah diselamatkan ini, yaitu saudara dan saya katakan dengan istilah sudah diselamatkan, cuma belum masuk surga karena belum mati, supaya kita yang sedang menjalani hidup kita di dunia ini untuk menghadapi segala serangan iblis dari segala penjuru, saudara dan saya ditetapkan hidup oleh iman. Tetapi bagaimana kita bisa hidup oleh iman kalau kita belum memiliki pernyataan iman? Bagaimana kita bisa memiliki pernyataan iman kalau kita buta tentang iman percaya yang kita miliki dan tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus? Nggak bisa. Nah, kenapa Tuhan menetapkan kita hidup oleh iman? Karena tidak ada jalan lain sebagai orang percaya yang hidup secara manusia lahiriah itu akan dapat bertahan sampai kepada akhirnya selain hidup oleh iman. Begitu kita hidup di luar oleh iman, yang kita lakukan bukan firman. Karena kalau hidup oleh iman, sederhana. Melakukan firman Tuhan sehari-hari dari seluruh aspek hidup kita. Sederhana. Barulah kita bisa tetap menjaga dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Baik. Ya, sampai sini dulu. Coba kita kembali kepada apa yang kita baca dan menemukan kebenaran itu. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang jawab lebih dulu? Petrus. Nah, minggu lalu sudah belajar tentang Petrus kan? Tidak hanya belajar sisi negatif apa kelemahannya karena menyangkal Yesus, tetapi bagaimana seorang yang militan, seorang yang proaktif, seorang yang cepat tanggap dan lain sebagainya. Maka jawab Petrus, kata firman Tuhan, jawab Petrus, Simon Petrus, engkau adalah Mesias atau juru selamat, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Tidak ada satu pun yang berkata seperti itu. Hanya Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air dan semua ketakutan, dan Petrus menantang dan berkata, jika engkau adalah Tuhan, ajak saya berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, mari Jo. Walaupun tidak ada Jo-nya di dalam Alkitab, supaya lebih gampang kita tangkap. Nah, dan tidak ada satu yang berani juga mau coba-coba turun. Dan dia berani mencoba. Saya katakan istilah mencoba tanda kutip. Dan ternyata
ia mendapatkan kebenaran itu menjadi kenyataan. Benar-benar bisa berjalan di atas air. Mari kita renungkan, saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini suatu statement yang dimiliki oleh Simon Petrus. Asik juga berbicara tentang Petrus ini, karena bukan hanya kehebatannya yang ditulis oleh Alkitab, tapi juga kelemahannya. Itulah kejujuran Alkitab. Nah, nanti kita temukan, ya, apakah suatu pernyataan iman yang begitu mengagumkan, bukan cuma mengagumkan orang lain, tapi Yesus sendiri, apakah benar dia bisa buktikan? Ya, maka kata Yesus kepadanya, kita baca ayat 17, ada baiknya kita baca sama-sama. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagia, 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bisa saudara nangkap ini? Bagaimana perasaannya hati Petrus di antara semua murid? Satu kalimat pujian, bukan cuma sekedar pujian, tapi satu kalimat untuk memberikan dia juga pemahaman. Apa yang Petrus katakan benar. Berbahagialah engkau. Ada suatu ucapan khusus dari hasil pernyataan iman ini untuk dinikmati oleh Petrus, yaitu berbahagialah engkau. Saudara, betapa luar biasanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita telah memiliki pernyataan iman. Kalimat awal yang diucapkan Yesus, berbahagialah engkau, ini bukan hanya sekedar suatu keindahan kalimat untuk melengkapi kalimat berikutnya, bukan. Sebagaimana kita biasa mengucapkan kalimat-kalimat indah hanya sebagai suatu pengantar saja atau basa-basi. Oh, bukan main kita lihat ngana lebih segar sekarang ya. Padahal ini orang kasihan datang dengan penuh pergumulan, ya kan? Itu hanyalah kata-kata penghiburan kosong, ataupun kalau secara etis kalimat-kalimat etis yang untuk dapat menjalin relationship. Tapi ketika Yesus berkata, berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus, sesungguhnya inilah juga pengalaman yang dinikmati oleh setiap orang percaya. Bedanya, sebelum orang percaya itu memiliki pernyataan iman, dan sesudah orang percaya itu memiliki pernyataan iman yang dia jadikan prinsip hidup harga mati. Tidak ada tekanan, tidak ada suatu rasa gelisah. Sebab begini saudara, ada banyak orang percaya yang tidak menikmati secara real hari-hari kasih karunia dalam hidupnya, walaupun ia sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan sudah lahir baru oleh karena itu, tetapi tidak menikmati karya pembebasan yang dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan dia selalu menjadi orang percaya yang tertekan. Bukan tertekan persoalan, bukan. Tertekan, dia merasa Tuhan menekan dia. Dia merasa firman Allah itu menekan dia. Saudara, jangan hidup sengsara sia-sia sebagai orang percaya. Ya, saya jelaskan. Nanti kita akan temukan ayat-ayat yang saya jelaskan ini. Jangan hidup sebagai orang Kristen yang menderita dengan penderitaan yang Tuhan tidak taruhkan dan Tuhan tidak izinkan.
Nah, sekarang gampang kita menguji diri kita. Apakah saudara enjoy dengan firman Tuhan dalam hidupmu? Saya tidak usah terlalu berat mempertanyakan. Apa saudara baca Alkitab dengan teratur tiap hari? Aduh, tidak usah dulu. Apakah firman Tuhan itu saudara nikmati dengan enjoy? Menyenangkan? Atau menekan? Atau saudara bilang, aduh, kita nih hari belum sembahyang ya. Nah, apakah doa juga menjadi tekanan bagi saudara? Saya hati-hati menangkap ini ya. Sebab kalau saudara salah tangkap, saudara akan berkata, oh berarti tidak usah pusing ya. Kita mau melanggar, kita mau apa, tidak usah merasa tertekan. Bukan itu maksud saya. Bisa nangkap? Kalau saudara nangkap, saya lanjut. Maksudnya begini. Kita itu nikmati iman percaya kita dengan segala hasilnya. Jadi jangan merasa tertekan. Kemudian pada akhirnya kita juga lakukan karena tertekan. Tidak boleh, saudara. Ya, pemazmur berkata begini, kalau bukan karena aku itu menyukai Tauratmu, sudah lama aku karam di dalam hidup. Itu terjemahan lama. Jadi firman Tuhan ini ketika kita ketahui apa isinya, apakah itu nasihat, apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu teguran, itu kita enjoy menikmatinya. Nah, kadang-kadang banyak anak Tuhan yang mau yang nasihat, penghiburan. Nah, nggak bisa. Kalau cuma penghiburan, gampang kita. Sekarang saya ingin tanya, kenapa kita suka? Kenapa seorang perlu dihibur? Siapa yang butuh penghiburan? Orang yang susah. Lah Tuhan ini bukan membuat kita tuh tiap hari hidup susah. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya yang memiliki Allah yang hidup, yang dapat menyatakan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita dihiburkan. Saudara kalau tidak susah, saudara butuh penghiburan? Tidak. Kita tidak butuh penghiburan kalau kita tidak susah. Coba saudara mengeluarkan kata-kata penghiburan di pesta orang kawin. Di mana kita bisa mengucapkan kata-kata penghiburan? Di rumah duka. Makanya seringkali saya jengkel kalau menghadiri pesta pernikahan. Dan itu anak-anak yang penyanyi-penyanyi di restoran menyanyikan lagu putus cinta. Hampir semua, banyak sekali saya hadiri, selalu menyanyikan tentang putus cinta. Lah orang ini ada duduk bersanding dengan bahagia kok menyanyi putus cinta, bagaimana? Mestinya kata-kata yang membangkitkan, yang memberi semangat hidup. Ini tidak salah umum. Dari 10 lagu, 8 lagu putus cinta. Sampai saya berpikir, apa ini penyanyi ada skandal dengan yang menikah? Itu umumnya. Berarti tidak tepat. Lah sama juga ini. Jadi ada rasa bahagia. Berbahagialah kamu hai Simon atau Petrus, Simon bin Yunus atau Simon Petrus. Berbahagialah. Bukan kamu yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Jadi saudara, betapa pentingnya kita memiliki dan membuat suatu penyataan iman. Sehingga itu yang menjadi prinsip iman kita untuk dinyatakan dalam gaya hidup sehari-hari. Tetapi harus diawali dengan pengenalan yang benar tentang Kristus. Baik, sekarang kita ikuti lagi. Kembali kepada apa yang kita baca.
ayat 18. Kalau tadi rasa bahagia, sukacita, dan luar biasa yang kita alami secara pribadi, jika kita sudah punya prinsip iman, kita tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita, karena kita tahu apa keputusan firman dan bagaimana melakukannya dan menjawabnya dan menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Tapi kalau belum punya prinsip iman, bingung kita. Nah, kebingungan ini membuat kita dipermain-mainkan oleh si iblis, ambil keuntungan. Karena kita lihat apa selanjutnya. 18, baca sama-sama lebih baik. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus atau Petra, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang saudara dapat dari ayat ini? Ketika pernyataan iman dari Petrus diucapkan, rancangan Allah yang secara khusus diturunkan kepada Petrus. Dan Petrus sekarang berada di dalam rancangan Allah. Engkau adalah Petra atau batu karang. Mereka yang sudah ke Holy Land sudah pernah lihat itu, di mana itu Petra. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan cuma problem, alam maut pun tidak akan dapat menguasainya. Saudara tahu apa hal kedua? Apa hal kedua yang dinikmati ketika kita memiliki pernyataan iman? Kita menjadi pribadi yang tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan, karena pernyataan iman itu sudah menjadi prinsip iman dan gaya hidup kita. Begitu kita hadapi ini, sudah tahu apa saya mau jawab. Begitu kita hadapi ini, kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan, karena kita sudah punya jawabannya. Masih ingat minggu lalu? Begitu mendetailnya Tuhan menuntun kita sampai kepada soal makanan. Nah, ini yang akan kita nikmati. Tapi kalau kita, pengetahuan iman kita, pengetahuan firman kita belum dapat kita jadikan sebagai satu pernyataan iman, tidak akan dapat menjadi prinsip iman. Ketika saudara menghadapi masalah A, saudara bingung. Masalah B, saudara bingung. Masalah C, saudara bingung. Nah, untuk tidak bingung, kompromi saja. Itu jawaban paling sederhana. Dan itu cara yang paling sederhana menyelesaikan masalah. Kalau bahasa kerennya, win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan. Bukan seperti itu. Nah, jadi inilah rancangan Allah. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang punya prinsip iman di dalam kehidupannya, karena pribadi-pribadi yang seperti inilah yang bisa bertahan tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Bukan ekstrim. Bukan ekstrim. Jadi kita harus bisa bedakan prinsip iman dan gaya hidup kita sesuai dengan firman dan keekstriman. Beda. Bukan fanatisme buta, bukan. Tetapi prinsip iman itu kita dapat pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tidak hanya asal
asal ngomong, tidak. Tidak hanya asal-asal prinsip iman, tidak. Tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rancangan Allah bagi setiap orang percaya, secara umum kita tahu apa yang tercatat di dalam kitab Yeremia, yaitu masa depan yang penuh harapan. Tetapi ada visi-visi Allah, rancangan Allah, kehendak Allah secara khusus yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, dan Dia pilih orang-orangnya. Tidak semua. Tapi kalau semua meresponinya, ya semua bisa mendapat bagian. Perkataan ini diucapkan bukan secara umum oleh Yesus kepada sebuah murid, tapi Dia berkata kepada Petrus, karena hanya Petrus yang menjawab dengan benar, engkau adalah Petra, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lebih daripada itu lagi, saya yakin yang ayat 19 kita orang mau rebutan. Mari baca. Kepadamu akan kuberikan. Bagaimana kalau kunci lamari yang di rumah kita kasih? Baru kunci lamari saja sudah luar biasa. Kunci rumah, kunci mobil, atau cuma mau mobilnya, tidak usah kuncinya. Nah, luar biasa kan? Ini bukan kunci sembarang kunci. Kunci. Jangan lagi suruh parkir. Bagaimana model itu sorga? Berarti tak tutup juga DP pintu. Ya, pintu sorga terbuka bagi setiap orang yang sudah menerima Kristus dan secara pribadi. Lanjut, ya. Kepadamu sama-sama akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara bisa membayangkan hak otoritas yang Tuhan berikan pada kita? Inilah hak iman. Hak otoritas iman yang Tuhan berikan pada kita. Bisa saudara membayangkan bagaimana pribadi ini hidup di dunia ini dengan begitu rupa? Luar biasa. Luar biasa. Kenapa saudara? Dia hidup di dunia sebagai manusia biasa, tapi oleh iman dalam Kristus, melalui pernyataan iman yang dimilikinya, bukan hanya merasa tidak tertekan, melainkan merasa berbahagia. Bukan hanya itu saja, tapi rancangan Allah secara khusus untuk menjadi orang-orang pribadi-pribadi khusus yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan sekarang dia hidup di dunia dengan otoritas ilahi. Luar biasa. Saudara lihat itu tanda panah bagaimana iblis menyerang kita dari segala penjuru. Sekarang dia berhadapan dengan pribadi yang punya otoritas ilahi. Maka kita temukan ayat yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Panah-panah api daripada si jahat semua dipatahkan. Nah, ini yang perlu kita miliki dalam kondisi akhir zaman seperti ini. Baik, pernyataan iman sudah diucapkan. Pernyataan iman sudah dilakukan Petrus. Dan Tuhan menghendaki kita pun demikian. Kita buka Alkitab kita. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10 akan membawa kita mengerti bahwa pernyataan iman itu mutlak dan harga mati. Sudah? Roma 10 ayat 9, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dua-duanya. Apa yang ada dalam hati kepercayaan saudara, seberapa kuat, seberapa teguh, cuma Tuhan yang tahu. Tetapi kita hidup di dunia alam nyata, secara real. Di alam nyata ini pun juga melalui pernyataan iman, iman itu teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana keteguhannya, sejauh mana kekuatannya. Kita tidak perlu mengumumkan akan keadaan iman kita dengan mengatakan, saya tiap subuh berdoa, tiap hari Jumat doa puasa, disambung lagi doa semalaman, atau juga disambung dan segala kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Tidak perlu. Hidup sehari-hari yang harus dinyatakan bahwa kita, keteguhan iman kita, kekuatannya sampai di mana, itu ketika menghadapi si jahat itu dalam bentuk berbagai macam bentuknya, dalam realita hidup. Ketika realita hidup itu sudah menjadi tantangan iman, disitulah kemampuan dan kekuatan iman itu dapat diketahui. Jadi hidup oleh iman dalam Roma 10 ayat 17 itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi rohani. Bukan. Bukan juga hanya sekedar doa. Bukan hanya juga sekedar kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi di seluruh aspek hidup kita nampak ketahanannya di mana, kekuatannya di mana, keampuhannya di mana, dan lain sebagainya. Di saat kita melakukan hal-hal rohani, semua akan nampak kita orang beriman. Kenapa kita dalam ruangan ini? Karena kita adalah orang percaya. Atau kalau bahasa umum, karena saya orang Kristen, hari Minggu adalah harus pergi ke gereja. Apakah ini bagian dari iman? Bagian kecil. Tetapi dapatkah kita mengadakan penilaian? Tidak dapat. Saudara pun jangan pernah menilai saya, iman saya, karena saya sedang berkhotbah dan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Semua orang bisa melakukan itu. Jangan menilai iman seseorang, rohani seseorang dari kegiatan-kegiatan rohaninya dan kegiatan-kegiatan pelayanannya, tapi dalam hidup sehari-hari, di dalam seluruh aspek hidup itu. Nah ini, benarkah demikian? Kita ikuti terus Petrus. Sekarang bagian di bawah masih pasal yang sama. Sekarang kita melihat bagaimana Petrus ini, dan Alkitab luar biasa bicara jujur. Mulai ayat 21. Apa perikopnya di situ? Apa? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus bersama murid-muridnya. Kalau saya ganti dengan bahasa hari-hari untuk zaman sekarang atau dalam istilah pastoral, curhat pertama Yesus tentang penderitaannya. Sekarang saya mau tanya, orang yang bagaimana yang saudara berani curhat? Ketika orang itu selain sudah akrab, orang itu so tahu siapa kita, kasihan. Maka Yesus pun mulai menyampaikan apa yang dia alami. Orang ini sudah membuat pernyataan iman. Dia sudah tahu, walaupun tentu Bapa yang memberitahukan kepadanya bahwa akulah Mesias.
Sekarang Yesus curhat dan mulai berkata seperti ini. Ganti dulu. Sejak waktu itu. Saudara bisa nangkap kalimat sejak waktu itu? Sejak apa? Sejak Petrus sudah membuat pernyataan iman atau pengakuan iman. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara tahu kan, kalau di dalam orang nonton film kan ada batasan umur. Sekarang kan pakai huruf ganti kan. Ada yang G, general, berarti umum. Nah, sehingga untuk berbicara pun juga menyampaikan masalah, juga kita tahu, oh ini jangan kasih dengar anak-anak, kasihan. Oh ini jangan kasih dengar orang tua. Artinya ada batas-batas yang disampaikan. Nah, sekarang Yesus menyampaikan ini tentang apa yang akan terjadi. Bukan hanya sekedar penderitaan. Contoh, bagaimana kalau seorang anak remaja ini dan saya papanya dan berkata, kamu tahu nak, sedikit hari orang mau bunuh papa. Apa yang akan terjadi padanya? Banyak reaksi yang akan terjadi padanya. Bisa saja dia hanya menangis. Bisa saja dia, siapa Pak? Siapa itu? Dia orang siapa? Bisa juga dia tanggapi dengan emosi. Bisa juga dia trauma, ketakutan. Jadi Yesus tidak sembarang menyatakan itu. Sejak waktu itu, sejak sudah ada pernyataan iman ini, Yesus menyampaikan kepada murid-murid. Ini bukan berita bagus, bahwa ia akan mengalami penderitaan, dan ia akan bukan cuma menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam, dari pihak ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, sekarang giliran saudara, ayat 22. Salahkah Petrus menjawab? Secara etis itulah jawaban yang paling tepat. Secara etis. Nah, makanya kita harus perhatikan apa itu etis dan apa itu prinsip iman. Karena seringkali kita tidak perlu arogan dan tidak perlu ekstrim. Tetapi kita harus dapat menempatkan mana suatu hal yang harus etis. Etis boleh, tapi tidak boleh melanggar prinsip iman. Secara etis ini jawaban yang paling tepat. Sama kalimat umum yang sering kita lakukan kepada anak-anak, apalagi orang tua kita tempo dulu. Begitu bicara-bicaranya, jangan bicara-bicara begitu, tidak bagus itu, tidak bagus, jangan. Itu membawa orang tua mengajar kita jangan pikiran-pikiran negatif dan bicara-bicara negatif atau bicara-bicara hal-hal celaka. Dan Petrus melakukan itu. Dia tarik Yesus ke samping. Jangan kau bicara begitu, tidak baik itu, jangan. Dijauhkan Allah kiranya. Nah, itu sangat etis. Dia curhat dan bicara tentang dia punya kematian.
Ya jelas secara etis saya mau hilangkan pikiran negatif itu. Tarik. Jangan kau bicara. Kenapa kau begitu? Jangan begitu. Tuhan pasti tolong. Nah, ini kadangkala saudara, kita hamba Tuhan memberikan suatu bimbingan-bimbingan konyol kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Bagi kita tidak konyol kan? Orang terpuruk masa dikatakan, oh ya? Tentu dia akan mengatakan kalimat roh, dijauhkan kiranya Tuhan akan hal itu. Kiranya itu tidak akan terjadi. Percayalah. Percaya, itu tidak akan terjadi. Ya. Saudara tahu, ada satu keluarga. Keluarga ini diberkati Tuhan. Dan keluarga ini taat melayani Tuhan. Kalau pakai bahasa gereja, keluarga ini cinta Tuhan, cinta hamba Tuhan. Satu saat dia mengalami problem secara finansial, dan kemudian surat pemberitahuan dari bank bahwa, atau dari pihak yang instansi terkait, rumahnya akan disita. Pengalaman peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kami hamba Tuhan untuk harus mengerti kehendak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan memberikan peneguhan. Sebagai hamba Tuhan akan memakai kalimat Petrus, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan buka jalan, jangan terlalu dipikirkan brur. Untuk meyakinkan hamba Tuhan ini berdiri berdoa di depan pintu rumah ya. Dan dia mulai toga di rumah dan mulai berdoa untuk mempertahankan rumah ini untuk tidak disita. Jadi teguh, jadi kuat dan lain sebagainya. Keluarga merasa telah dihiburkan. Tapi apa yang terjadi? Tetap disita. Sehingga mereka harus memulai kehidupan baru. Dan untuk memulai kehidupan baru dengan apa yang masih tersisa, mereka pergi ke kota lain untuk mengadu nasib. Nah, jadi kita tidak bisa membuat satu hiburan kosong. Karena yang paling mengerti, yang paling tahu persis itu adalah Tuhan. Secara etis memang itu tidak salah. Tetapi apa kata Yesus? Yesus bukan memuji Petrus kali ini, dia marah besar. Mari kita dengar, kita lanjut. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita renungkan. Sudah punya pernyataan iman pun, kalau lalai bisa kena terobos, apalagi tidak punya. Tetapi dengan tidak menghakimi Petrus, kita sangat bersyukur atas kejujuran Alkitab. Kenapa Petrus seperti ini? Itulah manusia lahiriah kita. Siapapun dia, tidak ada yang steril daripada terobosan daripada si iblis. Walaupun orang itu tiap hari ngusir setan, bukan berarti ia tidak bisa diterobos. Apa yang kamu pikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tapi kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dan itu lumrah. Siapa manusia yang mau menderita? Tidak ada. Siapa yang mau manusia mau dibunuh? Tidak ada. Siapa orang percaya mau berkat? Kita semua. Iya bro. Oh, di tengah dia. Biasanya di depan. Iya kan? Nah ada. Kalau mau berkat ya mau. Nah, jadi di sinilah bahwa ini memang pergumulan, saudara, pergumulan. Bagaimana memelihara dan menjaga
dan mempertahankan statement iman itu pergumulan karena kita masih secara manusia lahiriah, dan iman kita yang ada di dalam roh kita ini berada dan tinggal pada manusia lahiriah yang seringkali terpengaruh dan tergeser dan juga goyah dengan segala sesuatu yang ada. Nah, makanya kita perlu waspada. Baru saja dia berkata, yang Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dan luar biasa pujian Kristus. Sekarang dia dianggap apa oleh Yesus? Siapa di sini yang pernah bamaki? Setan anak. Ada? Jangan, kalau jadi setan betul. Petrus diusir, enyahlah diusir. Yang biasa kalau kita mengusir setan, roh jahat kan, mengusir kan? Ini Petrus dianggap setan. Rasul ini. Bahaya nih. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan iman ini perlu kita jaga dan pelihara untuk menjadi prinsip gaya hidup kita dan harga mati. Kalau tidak, pikiran-pikiran manusia atau manusia daging ini seperti ini. Mau menikmati iman untuk perubahan nasib lebih baik dan tidak menderita. Maka Tuhan memberikan suatu filosofi hidup orang percaya di ayat 24. Kita baca sama-sama. Ayat 24. Sudah? Ya, sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Identik dan tidak bisa dipisahkan iman dan penderitaan daging. Karena daging ini tidak akan pernah mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan harus menghadirkan salib. Apakah itu memikul salib? Menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Penderitaan daging karena penderitaan kehendak daging karena melakukan kehendak Tuhan. Itu menderita, saudara. Suruh mengampuni orang yang bersalah dengan kita itu tidak mudah. Apalagi bukan cuma suruh mengampuni, suruh mencintainya. Aduh, ya gampang. Suruh mengasihinya. Beri makan musuhmu kalau dia lapar, beri minum musuhmu kalau dia dahaga. Itu cara akal manusia, omong kosong. Tapi itulah iman. Nah, mari saudara kita renungkan. Baik. Selesai Petrus menjadi pembelajaran bagi kita dalam banyak hal. Sekarang bagian terakhir kita akan melihat bagaimana prinsip iman Petrus setelah di zaman rasul-rasul punya pelayanan, dan bagaimana pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Kasus Petrus dan Paulus. Galatia 2. Galatia pasal yang kedua. Kita baca ayat 11. Apa perikopnya?
Paulus bertentangan dengan Petrus. Aku hadap ini rasul dan rasul. Petrus rasul senior, Paulus rasul pendatang baru. Anggaplah junior. Di sini disebut namanya sebagai Kefas. Kefas itu Petrus ya. Oke. Ayat 11. Kaum laki-laki. 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ganti. Ya, inilah Petrus. Sebelum lanjut, jangan tutup ya. Jadi pada waktu Paulus ini ada di Antiokhia, ia menemukan bahwa Petrus itu duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kalau dulu tidak bersunat dianggap sebagai orang kafir. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi rupanya Petrus ini bergaul makan-makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi. Ketika ada rombongan orang Yahudi datang, dia basepi, orang di sini bilang basepi cepat, bacabut. Mengerti ya? Itu mejanya orang non-Yahudi, ini mejanya. Jadi kira-kira sama kalau pergi di satu pesta atau rumah makan atau apalah. Sana teman-teman non-Yahudi tidak bersunat, atau katakanlah dengan kasar, di sana teman-teman orang kafir, tapi sudah Kristen. Ya, artinya Yahudi, Kristen yang tidak bersunat juga ada di situ. Karena datang orang Yahudi yang bersunat, ditinggalkan yang tidak bersunat, dia gabung dengan orang Yahudi. Di sini. Oh, bagaimana kapan datang begini? Oh, so rindu sekali begini. Oh, dia selalu lupa itu namanya yang non Yahudi dia ketinggal. Paulus lihat ini pendeta tua ini tidak betul ini. Munafik ini. Ya. Kemudian ayat 14. Kaum siapa? 13. 2, 3. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Dapat ingat firman Tuhan minggu lalu? Kita bisa membawa orang ke neraka dan bisa membawa orang ke sorga dengan cara hidup kita. Dan ini, siapa terseret? Barnabas. Ya, Barnabas ikut juga. Tetapi, ganti, 2, 3. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa,
Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah, sampai sini saja yang kita baca. Mari kita renungkan. Ternyata Petrus goyah lagi. Terus kita bertanya, apakah Yesus gagal dengan rancangannya? Sedangkan dikatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Di atas Petrus ini, Petra. Nah, disinilah saudara. Inilah kejujuran Alkitab. Inilah Petrus sebagai rasul dan Petrus sebagai manusia lahiriah. Nah, ini penting bagi kita. Supaya sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, kita tahu menempatkan diri kita dan mengaplikasikan iman kita bagi kemuliaan Tuhan sebagaimana adanya. Bukan ekstrim, tetapi ada prinsip iman yang tidak tergoyahkan. Ini. Dan Petrus tidak pernah menyangka bahwa ada seorang rasul, bahkan boleh dikatakan rasul junior dari semua rasul yang sudah lebih dulu ada, berani menentang dia karena dia salah. Ini perlu kita pelihara prinsip iman itu. Terlalu banyak jalur untuk iblis menerobos kita lewat semua realita-realita hidup yang kita alami setiap hari. Tapi jika kita tetap berpegang teguh kepada pernyataan iman kita, itu yang akan menolong kita sebagai pribadi yang tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita persiapkan setiap pribadi kita masing-masing untuk menerima dan memperingati pernyataan kasih karunia Allah melalui perjamuan kudus ini. Ya Yesus yang telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia, dan kami undang pelayan perjamuan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama
selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus sebagai roh penolong yang diutus untuk menolong kami, yang selalu menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, untuk kami boleh tetap bertahan di dalam iman dan mengaplikasikan iman kami. Terpujilah nama-Mu. Kami boleh saat ini berdiri di hadapan hadirat Allah karena kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan anugerah bagi kami untuk boleh bersekutu dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Tiliklah segala kebenaran kami. Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam kehidupan kami oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sucikan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan tutup semua cacat celah kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tilik kami semua, seluruh jemaat-Mu, semua yang melayani Engkau kuduskan. Berkati roti ini Tuhan dan anggur ini, sehingga ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi sungguh kami boleh bersekutu di dalamnya. Engkau dalam kami, kami dalam Engkau, menjadi menyatu dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, sehingga ada satu pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita persiapkan segala keberanian kita menerima perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dan makan dengan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di hadapan hadirat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minum dengan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kehadiratnya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri syukur, naikkan syukur, agungkan dan muliakanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah yang tercurah yang telah menebus kami dari segala dosa. Roh Kudus, terima kasih Engkau selalu menjadi penolong bagi kami dalam segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau tilik setiap jemaat-Mu, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah melawat kami. Amin. Tuhan sudah menjamah kami. Amin. Tuhan sudah memulihkan kami. Amin. Dan kami boleh berdiri sebagai pemberi bukti, sebagai pribadi-pribadi yang memiliki prinsip iman kami dalam gaya hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Pertolongan, kekuatan daripada Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terpuji nama-Mu. Dan segala berkat-berkat yang Tuhan telah tetapkan adalah menjadi bahagian saudara. Amin. Dibuatnya berhasil segala yang Engkau kerjakan. Amin. Diberikannya perlindungan, pertolongan, kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan segala apa yang baik daripada Tuhan yang Tuhan telah tetapkan menjadi bahagian. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Jalan hidup orang benar. Kita nyanyikan pujian ini dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari bangkit berdiri dan terima berkat. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Membangun Dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersatu dulu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.